niat kita sudah diteguhkan. Kita niat bahwa ini adalah dikerjakan untuk membawa kebaikan, dijalankan dengan cara yang benar. Selebihnya kita tawakal pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Para tuan guru yang saya hormati, mohon izin saya berdiri menghadap ke audiens sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid, dan seluruh keluarga yang saya muliakan, yang kita semua hormati, para tuan guru, para alim ulama yang pada malam hari ini mengikhlaskan waktunya untuk bisa bersama dengan kita semua, para tokoh agama berbagai umat, para tokoh agama Hindu, para tokoh agama Kristen, tokoh agama Buddha, tokoh agama Tionghoa, dan semua hadirin, para relawan, simpatisan, dan semua yang tergerak hatinya untuk malam hari ini berkumpul. Izinkan saya pertama mengungkapkan rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang bersejarah ini, kami diberikan nikmat kesehatan, kita ditakdirkan untuk bisa bersilaturahmi lagi. Saya bersyukur sekali, hari ini Senin 30 Januari 2023 bisa kembali bersujud di tanah Lombok. Bersyukur bisa bersilaturahmi dengan semua masyarakat di sini. Para tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama yang saya hormati, kembali ke Nusa Tenggara Barat, kembali ke Lombok, seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Kalau boleh saya bercerita sedikit, boleh ya? Boleh. Saya masih belajar waktu itu, masih kuliah. Dan ketika kuliah saya penelitian. Salah satu tempat penelitian yang kami kerjakan adalah di Nusa Tenggara Barat. Karena itu saya datang ke Lombok, datang ke Sumbawa. Pada waktu itu masih naik bis, pakai ferry, menyeberang dari timur ke Sumbawa, bermalam di berbagai tempat. Sehingga bagi saya, kembali ke Lombok, kembali ke Sumbawa adalah kembali ke masa-masa penuh perjuangan dahulu. Bersyukur sekali malam hari ini bisa bersilaturahmi lagi. Dan kita sama-sama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa kita sekarang ini dalam sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kami merencanakan untuk memang silaturahmi di dalam penjadwalan, direncanakan untuk silaturahmi dengan Pak Bupati, dengan para tokoh masyarakat. Saya terus terang tidak mengira bahwa silaturahminya saya bayangkan di rumah Pak Bupati dengan beberapa orang,
Ternyata yang hadir ribuan orang di tempat ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang penuh keberkahan bagi kita. Dan tadi saya teruskan, niat yang kita pegang adalah niat untuk mengikhtiarkan Indonesia bisa melunasi semua janji kemerdekaannya. Republik ini didirikan dengan janji kemerdekaan, menjanjikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, betul? Kemudian berpartisipasi di gelanggang dunia, menciptakan kedamaian. Itu janji Republik kita. Tujuan akhirnya apa? Kita ingin semua berujung kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus kembali kepada arah itu. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini bukan didirikan sekedar untuk memodernkan masyarakat. Republik ini didirikan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus jadi perhatian lagi. Begitu kita memprioritaskan keadilan bagi semua, maka insya Allah semua akan merasakan ketenangan. Dan saya boleh ceritakan yang di Jakarta. Ketika kami bertugas di Jakarta, saya kumpulkan semua jajaran. Dan pada saat berbicara dengan jajaran, saya beritahu kepada semuanya, pegang satu kalimat, keadilan sosial. Pegang itu. Di seluruh urusan yang kita kerjakan, kita harus bisa menjawab bahwa keadilan sosial diperhatikan, keadilan sosial dihadirkan. Bila itu terjadi, semua akan merasakan ketenangan. Jadi, ketika tadi disampaikan soal toleransi, kita bukan sekedar bicara toleransi, kita berbicara tentang menghadirkan perasaan keadilan bagi semuanya. Itulah yang kemudian kita pegang sama-sama. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang saya hormati, kita ingin agar prinsip ini menjadi prioritas. Republik ini sudah merasakan kemajuan, tapi di sisi lain kita menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. Kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin ada kesetaraan di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam pelayanan pendidikan, sehingga masa depan yang dimiliki oleh anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita adalah masa depan yang lebih baik. Itu yang kita ingin dorong sama-sama. Memperjuangkan ini tidak bisa sendirian. Insya Allah bersama-sama kita di sini, kita dorong sama-sama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian siap untuk bekerja bersama. Siap bekerja bersama? Kita sudah kukuhkan niat. Niat kita sudah teguhkan. Kita niat bahwa ini adalah dikerjakan untuk membawa kebaikan, dijalankan dengan cara yang benar. Selebihnya kita tawakal pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pegang itu. Begitu kita sudah teguh, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Allah bukakan jalan-jalan yang tak terduga. Karena saya boleh sampaikan kepada semua di sini, pada saat kami bertugas di Jakarta, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tapi Allah berikan jalan keluar lewat rute yang tak terkira sebelumnya. Sehingga muncul solusi atas semua masalah. Dan ketika kita bicara keadilan untuk semua, kebetulan di sini ada masyarakat Hindu, saya ingin cerita sedikit, boleh ya? Boleh. Jadi ketika saya bertugas, saya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Hindu di Jakarta. Lalu dalam pembicaraan mereka menyampaikan, Pak Gubernur, kami ini sudah sekian puluh tahun tinggal di Jakarta. Tetapi yang diberikan waktu itu adalah kebutuhan yang fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk umat Hindu disiapkan tanah pemakaman. Padahal kami tidak melakukan prosesi pemakaman
sebagaimana seorang atau umat Islam. Yang dibutuhkan adalah fasilitas kremasi. Fasilitas kremasi. Saya ketika mendengar itu terenyuh. Republik ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Dan ada kelompok umat yang tidak bisa melaksanakan kewajiban agamanya tidak dibantu oleh negara. Sementara ketika mereka membutuhkan, sebagian harus dibawa kembali ke Bali. Karena bagi mereka yang kurang mampu, tempat-tempat kremasi di Jakarta semuanya berbayar. Tidak ada tempat kremasi yang difasilitasi oleh negara. Tapi sekalian, ini adalah soal bagaimana kita memberikan rasa keadilan. Saat itu juga disiapkan tempat kremasi, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah ibu kota memiliki tempat kremasi untuk masyarakat Hindu di Jakarta. Ini prinsip keadilan, diberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya, bukan soal nilai rupiahnya. Ketika kalimat itu dipegang sebagai pedoman, begitu banyak turunan kebijakan yang akan memiliki perubahan. Satu kalimat dipegang, begitu itu jadi pegangan, maka semua kita harus menjalankan. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah tempat dengan sejarah panjang. Di tempat ini kita tahu salah satu pusat berbagai macam kegiatan perdagangan di masa lalu. Kita ingin Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali menjadi salah satu pusat bagi kegiatan-kegiatan perekonomian, kesejahteraan bagi semuanya. Dan di sini pula sebuah tempat dengan keseriusan fasilitas pendidikan keagamaan. Insya Allah dari tempat ini akan muncul lebih banyak lagi para alim ulama yang kemudian kiprahnya bukan saja di sekitar NTB, tapi menjangkau batas-batas wilayah geografis. Kita semua berharap itu bisa dilakukan, tapi bila rute kita bukan rute keadilan, selalu akan mengalami kesulitan. Bapak-Ibu sekalian, saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang menyempatkan untuk bersilaturahmi. Mari bersama-sama kita dorong ikhtiar kita untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada para alim ulama, para tokoh masyarakat, izinkan kami menyampaikan beribu terima kasih. Sungguh kami terharu menyaksikan pada malam hari ini bisa berkumpul bersama begitu banyak. Insya Allah ini perjumpaan pertama yang bukan menjadi perjumpaan terakhir. Amin. Boleh pertama, tapi jangan terakhir. Insya Allah diberikan kesempatan lagi, bismillah kembali lagi ke Lombok, kembali lagi bersilaturahmi. Dan pada saat itu, insya Allah, ikhtiar kita sudah dibukakan pintu-pintu keberhasilan. Makasih. Dan kita juga doakan, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih Pak Fauzan Khalid. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Beliau sudah mengabdi sebagai bupati hampir 10 tahun. Insya Allah pengabdiannya dicatat sebagai amal soleh. Ada begitu banyak amal jariahnya di tempat ini. Dan ke depan insya Allah beliau dimudahkan untuk memberikan amanat-amanat yang lebih besar lagi. Sehingga walaupun masa tugas bupati sudah selesai, tapi bukan berarti pengabdian untuk umat, untuk bangsa selesai. Diteruskan lagi pengabdian yang lebih tinggi lagi untuk Pak Fauzan Khalid ini, insya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Saya mohon maaf bila ada kata yang luput. Dan juga secara khusus pada keluarga-keluarga yang memilih datang bersama anak-anaknya. Saya ingin berikan terima kasih. Bapak Ibu mengajak anak-anak datang ke sini, mengajarkan pada anak-anak untuk tinggal diam, untuk terlibat di dalam kegiatan masyarakat. Insya Allah anak-anaknya nanti jadi pejuang-pejuang untuk kita ke depan. Bawa anak-anak kita dalam berbagai macam kegiatan, biar mereka merasakan denyut nadi pergerakan itu. Insya Allah nanti mereka menjadi pejuang, meneruskan orang tuanya. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin ada kenang-kenangan berupa lukisan yang akan diberikan oleh